Saya ingin menyampaikan sesuatu yang sifatnya profetik. Ya, ada pesan profetik dari Tuhan yang mengingatkan saya kurang lebih 2 hari lalu, dan kemudian saya akan sampaikan ke Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik hari-hari ini situasi dan keadaan ekonomi sedang makin memburuk, ya. Tapi di sisi lain itu persiapan iblis yang berhubungan dengan masa antikris itu justru sedang memuncak, ya, sedang mendekati puncaknya. Ya, jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu. Ya, jadi ada dua hal besar yang hari-hari ini sedang terjadi. Ya, yang pertama adalah situasi ekonomi dan keuangan itu belakangan ini makin lama makin buruk. Ya, kita yang perhatikan berita situasi kiri kanan pasti tahu ya apa yang sedang terjadi sekarang. Situasi ekonomi sedang makin memburuk ya, goncangan ekonomi sedang terjadi makin lama makin kuat. Tapi di sisi lain Bapak Ibu, itu persiapan dari iblis dan setan-setan sehubungan dengan masa antikris ini sedang mencapai puncaknya. Sehubungan dengan soal ekonomi dan keuangan itu adalah sistem ekonomi dan keuangan antikris. Persiapannya makin lama makin matang. Ya, sedang makin mendekati puncaknya, dan dua hal ini sebenarnya berhubungan. Ya, dua hal ini sebenarnya berhubungan. Hubungannya di mana? Ketika ekonomi makin lama makin buruk, kemudian nantinya akan hancur. Setelah ekonomi dan keuangan dunia hancur, nah ini akan mau tidak mau semua negara di dunia menerima sistem ekonomi dan keuangan antikris. Mau tidak mau. Ya, jadi ini nanti akan ada masanya di mana semua negara di dunia akan terpaksa menggunakan sistem ekonomi dan keuangannya antikris. Kalau saya ditanya orang, apakah sistem ekonomi dan keuangannya itu sudah siap? Sebenarnya sudah siap. Hanya memang belum betul-betul diberlakukan. Tapi kalau sudah mulai diberlakukan, itu sudah. Ya, sebagai contoh misalnya yang berhubungan dengan transaksi non tunai. Ya, transaksi non tunai itu sebenarnya sebuah sistem pembayaran dan sebuah sistem pembayaran atau transaksi yang sebenarnya merupakan tulang punggung dari sistem ekonomi dan keuangan antikris. Nah, Bapak Ibu, jadi kita harus makin mempersiapkan diri. Keadaan ekonomi yang makin buruk itu memang sebenarnya sudah harus begitu. Artinya sudah pasti akan terjadi, karena di Alkitab juga ditulisnya demikian. Nah, solusi yang akan ditawarkan untuk mengatasi keadaan sekarang itu adalah sistem ekonomi dan keuangan antikris. Itu solusinya. Ya, solusi dari kehancuran ekonomi yang akan segera terjadi itu justru sistem ekonomi dan keuangan antikris. Ya, itu akhirnya nanti semua negara mau tidak mau itu menerima. Dan saya sudah dengar ada beberapa tokoh negara di dunia ini, ya, ada beberapa tokoh negara di dunia ini, mereka itu sudah bilang bahwa mereka nggak peduli lagi itu sistem dari mana. Pokoknya kalau itu bisa kasih solusi masalah ekonomi dan keuangan sekarang, mereka akan terima. Sudah ada yang berkata demikian. Nggak peduli itu dari mana sistem ekonomi dan keuangannya, tapi kalau itu bisa menyelesaikan masalah, ya, yang sekarang sedang terjadi, mereka akan terima. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini memang sudah pasti akan terjadi seperti itu, termasuk berhubungan dengan keuangan digital. Berapa waktu lalu saya dengar ada seorang hamba Tuhan terkenal, saya nggak perlu sebut namanya, beliau mengatakan demikian. Ekonomi ini akan hancur, keuangan akan hancur, dia bilang, sampai di situ saya setuju, tapi kemudian dia bilang, termasuk kripto itu juga akan hancur, dia bilang begitu. Saya kurang setuju. Kenapa? Bukan karena saya suka sama mata uang kripto, bukan. Tapi karena begini Bapak Ibu, masalahnya adalah
mata uang digital itu salah satu bagian dari sistem ekonomi dan keuangan antikris. Ya, itu kalau istilahnya match sama sistem ekonomi dan keuangan itu merupakan bagian dari sistem ekonomi dan keuangan. Kalau pembayaran online nantinya itu akan menggunakan mata uang digital. Jadi itu pasti akan berlaku. Cuman pertanyaannya adalah mata uang digital yang mana yang akan jadi mata uang tunggal. Ya, jadi mata uang digital itu akan jadi mata uang tunggal. Nah, yang jadi pertanyaan mata uang digital yang mana yang akan jadi mata uang tunggal di masa antikris nanti. Tapi yang jelas kripto tidak akan lenyap, ya, tidak akan menghilang. Kenapa? Karena itu nanti akan dipakai. Ya, belum lama ini saya dengar ada perkembangan di dunia blockchain. Blockchain itu yang melahirkan mata uang kripto. Ya, itu ada perkembangan-perkembangan baru. Justru bukannya makin tenggelam, walaupun belakangan ini lagi goncang, tapi itu bukan pertanda akan tenggelam. Justru perkembangan belakangan yang orang tidak tahu itu sedang terjadi perkembangan demi perkembangan, ya, sehubungan dengan mata uang digital. Mata uang digital tidak lain dan tidak bukan adalah mata uang kripto, ya. Baik, itu saja sebagai pesan profetik yang Tuhan ingatkan ke saya beberapa hari lalu sehubungan dengan apa yang sedang dan akan terjadi. Ya, jadi Bapak Ibu siap-siapkan diri hari-hari ini, ya, karena ada beberapa hal akan menghilang. Semuanya yang menggunakan sistem bukan sistem online itu akan segera menghilang. Ya, jadi Bapak Ibu harus mulai beradaptasi dengan keadaan yang sekarang sedang berkembang.